Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mustika Oktaviani, kelas MJ 204, yang akan mempresentasikan tugas mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan. OJK dukung peningkatan peran sektor jasa keuangan selama 2002 dan perkuat daya tahan serta integritas pada 2023. Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 28 Desember 2022 menilai stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga dan kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan atau LJK konsisten tumbuh meningkat, sehingga dapat mempertahankan momentum peningkatan kinerja perekonomian nasional di tengah tingginya ketidakpastian global. Sejalan dengan dinamika perekonomian global, indikator perekonomian domestik terkini menunjukkan kinerja ekonomi nasional mulai mengalami moderasi tetapi masih di level yang cukup baik, terlihat dari neraca perdagangan yang terus mencatatkan surplus, Purchasing Managers Index atau PMI, manufaktur yang masih berada di zona ekspansi dan indikator konsumsi masyarakat yang tetap tumbuh positif. Bank Indonesia kembali meningkatkan suku bunga acuan sebesar 25 BPS untuk menurunkan ekspektasi inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar. Namun demikian, kinerja intermediasi sektor keuangan belum terlalu terdampak atas kenaikan suku bunga yang dimaksud. OJK akan terus mencermati perkembangan perekonomian dan sektor keuangan di 2023, terutama terkait dampak berakhirnya pandemi COVID-19 di Indonesia. Implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) serta dimulainya tahapan pemilihan umum. Dalam kaitan itu, OJK akan mempersiapkan respon kebijakan yang terukur dan tepat waktu untuk merespon perkembangan isu-isu strategis tersebut. Kondisi pasar modal di Indonesia berdasarkan infografis. Di tahun 2002, jumlah investor pasar modal telah mencapai 10,31 juta investor, yang merupakan milestone baru bagi industri pasar modal. Dukungan kemudahan masyarakat mengakses instrumen pasar modal dan perluasan kanal distribusi, terutama secara digital, mendukung lonjakan pertumbuhan investor sebanyak 37,68%. Emiten baru tercatat sebanyak 71 emiten, yang merupakan rekor tertinggi jumlah emiten baru. Kondisi perbankan di Indonesia berdasarkan infografis tersebut, yaitu kredit perbankan, dana pihak ketiga, dan rasio kinerjanya. Kredit perbankan pada November 2022 tumbuh meningkat menjadi 11,16% YoY, terutama ditopang oleh kredit investasi yang tumbuh sebesar 13,15%. Sementara kredit modal kerja dan konsumsi masing-masing tumbuh besar 11,27% dan 9,10%. Adapun secara MTM, nominal kredit perbankan naik sebesar 13,96 triliun rupiah menjadi 6.347,5 triliun rupiah. Dana pihak ketiga, yaitu DPK, pada November 2022 tercatat tumbuh 8,78% menjadi 7.974 triliun rupiah, utamanya didorong peningkatan tabungan dan deposit. Likuiditas industri perbankan pada November 2022 dalam level yang memadai dengan rasio-rasio likuiditas yang terjaga, rasio alat likuid atau non-core deposit dan alat likuid atau DPK masing-masing sebesar 134,97%. Oktober 2022, 130,17% dan 30,42%. Oktober 2022, 29,46%. Jauh di atas ambang batas ketentuan masing-masing sebesar 50% dan 10%. Kondisi industri non-keuangan di Indonesia berdasarkan infografis. Pada sektor IKNB, akumulasi pendapatan premi sektor asuransi selama periode Januari sampai dengan November 2022 mencapai 280,24 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 0,44% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Demikian pula halnya dengan akumulasi premi asuransi umum yang tumbuh sebesar 14,06% selama periode yang sama, sehingga mencapai Rp106,91 triliun per November 2022. Namun demikian, akumulasi premi asuransi jiwa terkontraksi sebesar min 6,45% dibanding periode sebelumnya, dengan nilai sebesar Rp173,33 triliun per November 2022. Nilai outstanding piutang pembiayaan tumbuh 12,96% pada November 2022 menjadi sebesar Rp409,5 triliun, didukung pembiayaan modal kerja dan investasi yang masing-masing tumbuh sebesar 32,8% dan 23,1%. Profil resiko perusahaan pembiayaan masih terjaga dengan rasio non-performing financing tercatat turun menjadi sebesar 2,48% Oktober 2022, 2,54%. Sedangkan sektor dana pensiun tercatat mengalami pertumbuhan aset sebesar 5,06% dengan nilai aset mencapai Rp341,87 triliun. Kinerja fintech peer-to-peer lending pada November 2022 masih mencatatkan pertumbuhan dengan outstanding pembiayaan tumbuh sebesar 72,2% dan meningkat sebesar Rp0,96 triliun dibandingkan posisi per Oktober 2022 menjadi Rp50,30 triliun. Sementara itu, tingkat risiko kredit secara agregat tercatat menurun menjadi 2,83%. Oktober 2022, 2,90%. Namun demikian, OJK mencermati tren kenaikan risiko kredit dan penurunan kinerja di beberapa vintage P2P lending. Sementara itu, permodalan di sektor IKNB terjaga dengan industri asuransi jiwa dan asuransi umum mencatatkan risk-based capital sebesar 479,88% dan 324,34%. Meskipun RBC dalam tren yang menurun dan RBC beberapa perusahaan asuransi dimonitor ketat, namun secara agregat RBC industri asuransi masih berada di atas threshold sebesar 120%. Begitu pula pada gearing ratio perusahaan pembiayaan yang tercatat sebesar 2,01 kali atau jauh di bawah batas maksimum 10 kali. Kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022 dalam rangka menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, memperkuat ketahanan industri jasa keuangan, dan meningkatkan dukungan sektor keuangan dalam pemulihan perekonomian nasional. OJK telah mengambil beberapa kebijakan antisipatif dan terukur di 2022. Kebijakan tersebut meliputi area kunci yang terdiri dari mitigasi peningkatan risiko eksternal terhadap stabilitas sektor jasa keuangan, kebijakan mendukung pemulihan perekonomian nasional, penguatan infrastruktur sektor jasa keuangan, penguatan pengawasan serta integritas pasar dan sektor keuangan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, serta penguatan perlindungan konsumen, upaya enforcement atau penegakan hukum, peningkatan governance di sektor keuangan, dukungan terhadap inovasi keuangan digital. Program Edukasi dan Perlindungan Konsumen 2022. Pada 2022, OJK juga telah memperkuat pengaturan perlindungan konsumen yang seimbang melalui penerbitan Peraturan OJK Nomor 6 Tahun 2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Sejalan dengan hal itu, OJK juga terus memperkuat pengawasan market conduct melalui penguatan struktur organisasi dan sumber daya manusia, serta penambahan aspek dan jumlah objek pengawasan market conduct. Selain itu, OJK akan memperkuat fungsi pembekalan hukum perlindungan konsumen melalui gugatan oleh OJK dalam rangka perlindungan konsumen dengan berkolaborasi dengan Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kepolisian. OJK telah mendorong perusahaan asuransi untuk dapat mengoptimalkan fungsi internal dispute resolution sehingga aduan atau keluhan konsumen dapat segera ditangani dan terselesaikan dengan baik dalam rangka mencegah potensi risiko reputasi.
dalam rangka mencegah potensi resiko reputasi terhadap perusahaan dan sektor industri asuransi nasional. OJK terus berupaya untuk meningkatkan awareness terkait investasi dan kegiatan pasar modal yang serta yang sehat, serta mencegah kerugian masyarakat melalui literasi dan edukasi berkelanjutan. Pada 2022, OJK telah melakukan 202 kegiatan sosialisasi terkait pengetahuan dan kebijakan pasar modal, 16 sosialisasi terkait sistem informasi, serta 5 sosialisasi dan edukasi pasar modal terpadu di 5 wilayah. Langkah OJK dalam memperkuat peraturan perlindungan konsumen sudah sangat tepat untuk meningkatkan kesejahteraan finansial masyarakat Indonesia. Dibutuhkan kerjasama semua pihak agar program ini dapat berjalan dengan baik. Bagaimana kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022? Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK di sektor jasa keuangan pada tahun 2022 menunjukkan komitmen untuk terus memperkuat stabilitas sistem keuangan, melindungi konsumen, dan mendorong inklusi serta literasi keuangan. Secara keseluruhan, kebijakan OJK di sektor jasa keuangan pada tahun 2022 mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan, inovasi, dan stabilitas. Kebijakan ini menunjukkan perhatian yang serius terhadap perlindungan konsumen dan inklusi keuangan. Yang penting untuk memastikan bahwa manfaat dari perkembangan sektor keuangan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun, pelaksanaan dan pengawasan yang efektif menjadi kunci sukses dari kebijakan-kebijakan ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.